Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari di mana kita hidup saat ini adalah hari-hari yang istimewa. Di saat seluruh dunia sedang dilanda pandemi dan banyak orang juga khawatir dengan situasi ekonomi ke depan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Hari-hari seperti apa yang ada di depan kita? Dan apa yang akan terjadi di hari-hari yang mendatang? Semua ini membuat banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, mengalami kekhawatiran dan kecemasan. Lewat firman-Nya hari ini, Tuhan yang sangat mengasihi kita, ingin membangkitkan dan menguatkan kita kembali. Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa masa depan kita tidak di tangan dunia. Masa depan kita ada di tangan Dia. Masa depan kita, Dia telah sediakan masa depan yang luar biasa. Yesaya pasal 60 mengatakan bahwa di saat kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, terang Tuhan terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang telah disediakan Tuhan untuk kita ke depan. Buka Alkitab kita dari Ulangan pasal 30 ayat 19. Dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan berkata bahwa masa depan kita tidak ada di bawah kuasa nasib. Sebagai anak-anak Tuhan, Dia memberikan kepada kita otoritas untuk memilih. Otoritas untuk memilih seperti apa kita mau masa depan kita. Masa depan kita tidak tergantung pada apa yang menimpa seluruh dunia. Mazmur 91 berkata, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, hal itu tidak akan menimpa kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan mengenai masa depan. Bukan memperhatikan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata, pilihlah kehidupan. Apapun yang ada di depan kita, Tuhan telah menyediakan masa depan yang luar biasa. Dan kita dapat memilih sebagaimana yang Tuhan sudah sediakan atau sebagaimana yang terjadi kepada seluruh dunia. Yeremia 42 ayat 6 mengatakan, maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa keadaan kita berhubungan sangat erat dengan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-11, ayat 18 sampai 21 dikatakan demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, that your days may be multiplied, supaya hari-harimu dilipat gandakan, and the days of your children, dan juga hari-hari anak-anakmu, in the land which the Lord sware unto your fathers to give them, di tanah di mana Tuhan telah menjanjikan untuk memberikannya kepada bapa leluhurmu, nenek moyangmu.
As the days of heaven upon the earth. As the days of heaven upon the earth. Sebagaimana hari-hari sorga di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan membawa hari-hari sorga di atas bumi ini. Tanpa firman Tuhan, kita tidak mengetahui masa depan seperti apa yang Tuhan telah sediakan, yang dapat kita pilih sebagai masa depan kita. Tanpa firman Tuhan, kita hanya akan melihat situasi yang terjadi di sekeliling kita dan menerima itu sebagai kenyataan atau nasib yang kita pikir harus kita alami juga. Akan tetapi tidak demikian. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menyediakan pilihan bagi kita. Kita dapat memilih masa depan seperti apa yang kita inginkan. Namun demikian, tanpa mengetahui bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa kepada kita sebagaimana Dia nyatakan di dalam firman-Nya, kita tidak dapat membuat pilihan yang tepat. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayat yang barusan kita baca, kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, sebagaimana hari-hari sorga di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara bahwa firman Tuhan itu menjadi begitu tertanam di dalam diri kita dan seluruh anggota keluarga kita. Itu menjadi pola berpikir kita. Kita tidak lagi berpikir mengikuti pola pikir dunia dan tidak lagi berpikir sesuai situasi yang kita lihat sedang terjadi di sekeliling kita, tetapi kita berpikir dengan pola pikir Tuhan, kita berpikir dengan pola pikir firman Tuhan sehingga kita mengetahui bahwa masa depan yang disediakan Tuhan adalah tidak seperti yang kita lihat sedang terjadi di dunia sekeliling kita, akan tetapi sebagaimana firman-Nya katakan, sehingga kita dapat membuat pilihan yang tepat bagi masa depan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat membuat pilihan mengenai masa depan kita. Ada 3 hal penting yang Tuhan mau tunjukkan, tekankan kepada kita hari-hari ini. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan supaya kita menjadikan apa yang ditunjukkan firman Tuhan itu tadi sebagai harapan kita. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan berkata rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kita jangan membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan bayangan-bayangan atau imajinasi-imajinasi, kecemasan, kekhawatiran akan hal-hal yang celaka di masa depan. Firman Tuhan berkata, bukan itu yang Tuhan rancangkan buat kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Seperti apa rancangan damai sejahtera? Dikatakan di sini, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan, dalam bahasa aslinya, masa depan, hari depan yang penuh harapan itu artinya adalah masa depan yang penuh dengan harapan-harapan kita yang terpenuhi. Masa depan kita, kata firman Tuhan, adalah sebagaimana harapan-harapan yang kita miliki.
Kalau kita mengisi harapan-harapan kita dengan hal-hal yang buruk, maka itulah yang akan terjadi. Sebab masa depan penuh harapan tadi dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti masa depan di mana harapan-harapan kita terpenuhi. Oleh sebab itu adalah sangat penting untuk kita memastikan bahwa kita memiliki harapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Masa depan kita adalah sebagaimana kita mengharapkannya. Sesuai dengan apa yang kita jadikan harapan kita, itu yang akan menjadi masa depan kita. Oleh sebab itu adalah sangat penting dikatakan tadi untuk memasukkan firman Tuhan itu ke dalam diri kita, menjadi pola berpikir kita, sehingga kita memiliki harapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Harapan damai sejahtera, bukan harapan kecelakaan. Karena memang rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Jadi pastikan bahwa kita mengharapkan, mengimajinasikan, membayangkan masa depan yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan tadi katakan. Hari-hari sorga di atas bumi ini. Hari-hari kehidupan, bukan kematian. Hari-hari berkat, bukan kutuk. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan untuk kita memiliki iman untuk apa yang kita harapkan tadi. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar, dalam bahasa Inggris, substance, dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Faith is the substance of things hoped for. Iman adalah substansi atau bahan dari apa yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan tadi, kita perlu iman sebagai bahan supranatural untuk menjadikannya kenyataan. Jadi, pengharapan sendiri tidak bisa berjalan tanpa iman. Dan iman pun tidak bisa berjalan tanpa pengharapan, sebab iman adalah dasar atau substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, pertama, kita perlu memiliki pengharapan yang tepat. Yang kedua, kita memiliki iman untuk pengharapan itu tadi. Apa yang kita harapkan, kita perlu kemudian mengisi diri kita dengan iman untuk hal-hal yang kita harapkan itu. Yesus berkata di dalam Matius pasal 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah pengharapan, kita perlu iman. Sebab Yesus berkata apa yang akan terjadi adalah yang kita imani. Tanpa iman, tidak ada yang terjadi. Tanpa pengharapan, apa yang kita imani? Jadi kita perlu pengharapan dan kemudian perlu memenuhi diri kita dengan iman untuk pengharapan itu. Dari mana iman datang? Sebelum itu kita perlu memastikan dulu bahwa kita memiliki pengharapan yang tepat, dan yang kedua, bahwa kita mengimani hal yang kita harapkan. Jangan mengimani sesuatu yang buruk yang kita sendiri tidak inginkan. Pastikan bahwa kita mengimani apa yang sesuai firman Tuhan, yang kita jadikan harapan-harapan untuk masa depan kita itu tadi. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, setelah ada pengharapan, kita perlu memenuhi diri kita dengan iman untuk pengharapan-pengharapan itu. Dari mana datang iman? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita perlu terus mendengar dan mendengar apa yang Tuhan katakan mengenai masa depan kita, mengenai pengharapan kita, supaya kita dipenuhi dengan iman. Supaya kita tidak dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan dari mendengar kabar, berita,
hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, prediksi mengenai masa depan, apa yang mungkin menimpa seluruh dunia, menimpa situasi ekonomi ini dan itu di mana dan di mana. Penuhi diri kita dengan firman Tuhan, supaya pengharapan kita sesuai dengan firman Tuhan, hari depan yang penuh harapan, bukan kematian tapi kehidupan, bukan kutuk tapi berkat, dan iman kita sesuai dengan pengharapan yang kita dapatkan dari firman Tuhan tadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama pengharapan, yang kedua iman. Yang ketiga, kita perlu memperkatakan apa yang kita harapkan dan imani tadi. Kita perlu memperkatakan apa yang kita harapkan dan imani tadi. Jadi perlu ada pengharapan dulu, ada iman, dan kemudian kita berkata-kata. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 13, "Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata." Sekali lagi, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Jadi percaya dulu. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Roh iman tidak hanya percaya, dia juga berkata-kata. Roh iman memperkatakan apa yang ia percayai. Roh iman beroperasi seperti itu. Aku percaya, dan sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya, dan sebab itu aku berkata-kata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkata-kata dengan iman, maka apa yang terjadi? Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi masa depan yang akan terjadi pada kita adalah sesuai dengan apa yang kita suka perkatakan. Kita mengharapkannya, mengimaninya, dan kemudian memperkatakannya. Jangan berkata-kata sesuai dengan keadaan yang kita lihat. Berkata-katalah sebagaimana yang kita mau lihat. Sebab Tuhan berkata, sebagaimana yang kita katakan itu yang akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bahwa 3 komponen ini menentukan masa depan kita. Kita memilih masa depan kita karena Tuhan memberikan kepada kita otoritas untuk itu. Dengan yang pertama, kita memenuhi pengharapan kita dengan apa yang Tuhan lewat firman-Nya sudah katakan bahwa Dia sediakan itu sebagai masa depan kita. Yang kedua, kita memenuhi hati kita dengan iman untuk pengharapan-pengharapan itu dengan terus mendengar dan mendengar firman Kristus. Dan yang ketiga, tidak berhenti di sana, tidak hanya sampai percaya, kita berkata-kata sesuai dengan apa yang kita percayai. Ini 3 hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kita memilih masa depan kita dengan ketiga hal ini berjalan dalam hidup kita. Ada orang yang memperkatakan firman, akan tetapi dia terus membayangkan bahwa hal-hal yang akan terjadi kepada dia adalah hal-hal yang buruk. Imajinasinya, bayangannya mengenai masa depan, dengan kata lain harapannya, adalah hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan apa yang dia perkatakan. Itu sebabnya tidak terjadi. Ada orang memperkatakan mungkin Mazmur 91 atau Mazmur 121, tapi dalam benaknya, dalam imajinasinya, dia tidak bisa berhenti membayangkan bahwa hal-hal buruk, masa depan yang buruk, situasi yang buruk, itu yang akan menimpa dia, menimpa keluarganya, menimpa keuangannya, dan sebagainya. Kita perlu
mengganti pengharapan seperti itu dengan pengharapan yang ditunjukkan Tuhan sediakan bagi masa depan kita. Masa depan penuh harapan, masa depan damai sejahtera, masa depan berkat, hidup dalam segala kelimpahan. Ada juga orang yang berkata bahwa saya percaya sih janji Tuhan, tapi saya sudah tahu bahwa saya punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini mirip-mirip. Tapi dalam hal ini, dia walaupun mulutnya berkata saya percaya, tapi hatinya mengimani. Saya sudah tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya sudah membayangkan bahwa ke depan begini-begini akan terjadi. Dia sudah mengimani bahwa itu yang akan terjadi. Maka sekalipun dia berkata, saya percaya, ya Tuhan menyediakan kelimpahan. Tetapi imannya mengimani bukan kelimpahan. Imannya mengimani kekurangan. Imannya mengimani hal-hal yang buruk. Tidak bisa begini. Kita perlu memastikan ketiga komponen tadi itu sejalan. Ada juga yang mengatakan bahwa dia mempercayai atau mengharapkan hal-hal baik, tapi mulutnya terus memperkatakan hal-hal buruk. Tiga hal ini, dia tidak dapat saling bertentangan. Mereka harus berjalan bersama-sama. Penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Dari sana kita dapat pengharapan. Pengharapan yang sesuai firman Tuhan. Kita penuhi diri kita dengan iman atas pengharapan-pengharapan itu. Dan kemudian kita berkata-kata sesuai dengan apa yang kita imani. Kita perkatakan apa yang kita imani itu. Ketika kita berjalan demikian, kita tidak lagi berjalan menurut apa yang kita lihat, menurut apa yang terjadi di sekeliling kita, maka kita akan melihat masa depan yang luar biasa terjadi buat kita. Sebab memang itu yang Tuhan sudah sediakan dan itu yang Tuhan mau kita pilih. Tuhan tadi berkata, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Berkat. Pilihlah. Artinya, nasib tidak berkuasa atas kita. Bukan apa yang sedang terjadi di dunia ini yang juga akan terjadi pada kita. Tapi apa yang kita pilih untuk menjadi masa depan kita, itulah yang akan terjadi buat kita. Masa depan kita adalah sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Penuhi diri kita dengan itu. Penuhi harapan kita dengan itu. Penuhi iman kita dengan itu. Dan perkatakan itu. Karena itulah yang akan menjadi masa depan kita. Itulah yang akan terjadi bagi masa depan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan takut. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi Tuhan berkata bahwa firman-Nya akan tinggal tetap. Artinya, apapun juga yang terjadi, firman Tuhan tetap yang memiliki otoritas di atas semuanya itu. Jika kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan tadi berkata, hari-hari sorga di atas bumi akan menjadi bagian kita. Mari, angkat wajahmu, angkat hatimu, pandang kepada Dia yang mengasihi engkau. Buka kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu, tidak ada kutuk lagi berlaku atas hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah, berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang dipenuhi dengan hari-hari sorga
di atas bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin.